Selamat malam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dengan saya Yani dari Semarang di program Street Justice. Bapak Ibu, untuk kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya kemarin pada saat kami bertemu dengan mentor kami yang dari Bandung dan juga teman-teman kami yang dari Surabaya. Kami berkumpul di Semarang selama 3 hari. Kami bercerita, kami sharing, kami saling saling menguatkan di situ. Pokoknya kami 3 hari itu memang full, kami memperdalam dan kami berhikmat, juga kami saling belajar untuk semakin mendalami dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Beruntung kami mempunyai komunitas yang sangat luar biasa di Smart People Church yang bisa membawa kami dari yang tidak tahu apa-apa menjadi sedikit mengenal Tuhan dan bisa bercerita dan kita bisa bersharing bersama untuk bisa semakin memberkati teman-teman kami yang ada di luar sana. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kami berkumpul saat itu, kami diajarkan bahwa di setiap kami itu mempunyai eh, karunia yang berbeda-beda. Kebetulan Kebetulan teman kami pada saat itu, berkata bahwa pelayanan kami untuk tahun depan tuh akan seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Eee, Beliau bercerita atau berkata seperti itu dan diartikan oleh oleh mentor kami, ya seperti ini seperti ini seperti ini. Ketika kami pulang, saya dan suami pulang di tengah perjalanan, suami saya bertanya, "Kok bisa ya, bisa melihat ini, melihat itu, mendengar mendengar suara Roh Kudus seperti ini, eee, apa, bisa bisa membedakan mana suara hati dan mana suara Tuhan." Besoknya kami kembali lagi, kami bertemu, eee, apa yang ditanyakan suami saya ini, saya ungkapkan ketika kami bertemu dengan teman-teman. Dari situ kami mendapat pengertian kembali bahwa karunia Tuhan itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi menurut ukuran eh, pemberian Kristus, seperti yang tertulis di Efesus 4 ayat 7 itu berbunyi, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Tuhan itu memberi karunia kepada kita itu tidak semata-mata, oh kamu tak kasih karunia, oh kamu juga tak kasih karunia seperti ini, seperti ini. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi setiap kita memang diberi karunia oleh Tuhan. Tetapi apakah kita mau untuk membayar harga supaya kita dikasih karunia Tuhan? Karunia Tuhan itu otomatis akan turun ke kita ketika kita mau mengorbankan tubuh, jiwa, darah kita, eee, berjuang di jalan Tuhan. Jadi tidak serta-merta kita kita cuma ongkang-ongkang kaki nih di rumah, cuma tidak bekerja apapun di ladang Tuhan, terus Tuhan kasih karunia, tidak seperti itu. Mungkin memang iya Tuhan Tuhan kasih privilege untuk memberi karunia kepada orang-orang seperti itu, tetapi ininya berbeda, berkatnya berbeda. Kalau menurut pengertian pengertian saya seperti itu. Jadi ketika kamu, eee, membayar harga lebih kepada Tuhan, karunia itu akan lebih juga turun atas kita. Jadi ketika melihat, ada orang yang diberi karunia lebih, seumpama bisa ada mukjizat, terus bisa menyembuhkan, bisa bernubuat,
Terus kita melihat diri kita, "Loh, saya kok nggak bisa seperti itu ya? Kok saya nggak bisa ya mendengar suara Tuhan?" Kita harus kembali ke kita, kita melihat diri kita bahwa apa yang sudah kita lakukan sama Tuhan? Apa yang sudah mereka lakukan sama Tuhan? Sama ndak? Kalau mereka melakukan pekerjaan di dalam Tuhan itu lebih dan kita masih kurang, ya jangan bertanya, kok kenapa dia bisa kita enggak? Seperti, eee, seandainya dia bisa bernubuat, "Wah, besok kamu seperti ini seperti ini seperti ini." Dan itu kejadian. Kita terus terus bertanya, "Loh, kok dia bisa ya? Padahal kan sama-sama Nasrani. Saya kok nggak bisa ya?" Kembali lagi ke penjelasan di awal bahwa apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah dia lakukan? Apakah kamu, mau melakukan apa seperti yang dia lakukan, berdarah-darah mengikuti jalan Tuhan, dan dia diberkati lebih, diberi karunia yang lebih, dan kita tidak? Apakah kita mau? Dan apakah kita masih mempunyai rasa kalau iri? Ya mungkin ya, kok dia bisa, saya tidak, ada perbedaan. Tuhan akan memberi kita masing-masing itu sesuai takarannya. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan, pasti juga akan kita diberi lebih oleh Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu sekedarnya, untuk Tuhan, ya Tuhan akan memberi kita sekedarnya untuk kita. Jadi jangan jangan melihat kok dia dikasih lebih, kita kok tidak. Dia kok dikasih berkatnya lebih banyak, kok kita tidak. Jadi kita harus melihat diri kita, mengoreksi diri kita, apakah yang diberikan Tuhan itu sudah sepadan dengan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Jangan mengukur kita sudah bertekuk lutut, kita sudah berdarah-darah, menurut versi kita sudah berdarah-darah, tapi kok kita belum dikasih lebih sama Tuhan. Ukuran kita berbeda dengan ukuran Tuhan. Jangan berpikir bahwa kalau kita sudah berdarah-darah, terus kita harus dikasih lebih. Tidak juga seperti itu. Karena Tuhan punya punya takarannya sendiri. Tuhan punya punya timbangan sendiri untuk apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan bilang, "Kamu belum melakukan apa-apa untuk aku." Kita harus mengoreksi diri kita. Loh, kok Tuhan bilangnya kita belum melakukan apa-apa? Koreksi diri kita. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, apakah itu betul-betul untuk Tuhan? Apakah hanya untuk kita? Apakah hanya untuk kesenangan kita? Apakah hanya untuk dilihat orang supaya kita terlihat rohani? Jadi, ketika kita melakukan apapun untuk Tuhan, itu harus dengan betul-betul itu untuk Tuhan. Tuhan tidak bisa dibohongi, Tuhan tidak bisa dicurangi. Jadi ketika ada teman lain yang diberkati lebih dan kita tidak, ya kita kembali ke diri kita. Apakah kita sudah melakukan lebih untuk Tuhan? Begitu Bapak Ibu, untuk malam ini saya hanya bisa sharing seperti ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.